Jadi kendala teman-teman yang paling banyak nih yang dari kuesioner itu adalah iklannya boncos. Nah, mungkin teman-teman salah metode. Jadi saya akan jelasin gimana sih cara beriklan visible menggunakan Facebook Ads. Coba teman-teman komen dong kalau udah siap di materi ini, mencari traffic menggunakan Facebook Ads. Oke, udah pada siap ya? Kita lanjut. Jadi sebelum kita ke praktek, bagaimana cara membuat iklan dan lain-lain, saya akan jelasin dulu gimana sih cara kerja beriklan di Facebook ala visible ya. Tentunya cara orang itu beda-beda. Nah, jadi kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ini yang saya masuk traffic tadi. Kita ambil contoh traffic kita ada 100.000 orang ya. Jadi pas kita beriklan di Facebook, contohnya produknya sepatu nih. Nah, ada 100.000 calon pembeli. Tapi dia belum tentu beli produk kita. Kenapa? Karena selera orang itu beda-beda. Tapi yang pasti dia ini pakai sepatu. Nah, kita nggak tahu nih, yang mana yang suka, yang mana yang enggak. Buat traffic kita, dia biar berkunjung ke toko kita, toko ini bisa macam-macam ya teman-teman ya. Bisa dari Instagram dulu, bisa dari WhatsApp, bisa juga dari website. Nah, yang visible pakai ini website. Di Instagram kita juga ada, di marketplace juga ada. Jadi buat tarik traffic ke toko kita butuh yang namanya konten. Nah, konten ini nggak kalah penting teman-teman ya. Ada yang bilang konten itu is the king. Kenapa? Karena kalau konten kita jelek, orang nggak tertarik, mungkin dia nggak bakal klik dan nggak bakal berkunjung ke toko kita. Jadi mungkin buat teman-teman yang iklannya boncos, bisa jadi salah di konten juga. Konten itu bisa foto, bisa juga video. Nah, kita asumsiin dari traffic nih, 100.000 orang begitu kita iklanin, yang berkunjung ke toko kita itu 10%. Contohnya, 10.000. Nah, begitu teman-teman iklanin, ada yang klik 10.000, nggak yang belinya dikit, atau budget iklan lebih gede, teman-teman nganggapnya ini boncos. Nah, inilah kesalahannya teman-teman. Sebenarnya, kalau di visible, ini bukan boncos. Jadi, kalau saya di visible ya, awal tujuan saya beriklan itu, saya hanya cari nih, dari 100.000 orang, berapa orang yang suka sama produk saya. Contohnya ada 10.000 ini. Nah, langkah selanjutnya, kita baru beriklan dengan tujuan mencari calon pembeli. Gimana caranya? Kita iklan khusus ke 10.000 orang ini. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi dari 100.000 orang ini, awal tujuan saya beriklan adalah mencari siapa yang suka dan siapa yang enggak. Jadi kita iklan, begitu mereka masuk, ada 10.000 orang yang suka. Nah, saya stop di situ. Habis itu saya bikin iklan baru dengan tujuan untuk mencari penjualan. Khusus ke 10.000 orang ini. Nah, bisa teman-teman bayangin ya, kenapa bisa boncos? Karena teman-teman iklan terus ke 100.000 orang ini yang belum tentu suka sama produk teman-teman. Kalau teman-teman bisa iklan ke 10.000 orang yang kemungkinan besar udah suka ya, karena dia klik sendiri. Udah otomatis pasti jauh lebih efisien dan closingnya pasti lebih potensinya lebih besar. Nah, dan nggak sampai di situ. Ketika orang berkunjung ke toko kita, ada yang suka, dia bakal kontak. Kalau di website itu add to cart. Nah, setelah dia kontak atau add to cart, baru dia beli produk kita. Kita contoh ya, dari 10.000 orang ini, yang kontak kita atau add to cart,
ada 1.000 orang, 10%-nya. Dan yang beli ada 100. Nah, dari 1.000 orang kenapa cuma 100 yang beli? 900-nya lagi kemana? Bisa jadi dia belum ada duit, bisa jadi belum gajian, atau bisa jadi harganya kemahalan. Nah, kita kan punya banyak asumsi ya. Kita ambil contohnya satu nih. Oh, mungkin belum gajian nih karena tanggal tua. Nah, begitu tanggal muda, kita bisa iklan khusus ke 1.000 orang ini dengan iklan retargeting. Jadi penawaran khusus, diskon 50%, promo awal bulan. Nah, ini closing rate-nya itu bakal tinggi, teman-teman. Meskipun kita iklan ke 1.000 orang, tapi tingkat keseriusannya itu udah tinggi banget. Karena dia sudah melakukan ini nih. Dua aksi, dari traffic, dia klik masuk ke toko. Dari toko, dia klik lagi, meluncur ke WhatsApp, atau dia add to cart di website. Nah, jadi ini tuh calon pembeli yang udah lebih potensial. Kalau kita iklan ke dia, maka hasilnya bakal iklan kita lebih murah karena ke 1.000 orang doang, dan lebih tertarget daripada kita iklan ke 100.000 orang ini habis budget. Nah, kalau teman-teman nggak punya data ini, itulah kesalahan teman-teman dalam beriklan. Jadi ini direkam sama toolsnya Facebook, namanya Pixel ya. Dan lebih menariknya lagi, kita bisa bikin custom audience, namanya lookalike. Jadi buat teman-teman yang belum tahu lookalike ini adalah contohnya kayak gini nih. Saya kasih ke Facebook 10.000 data. Facebook, tolong dong cariin saya orang yang kebiasaannya hampir sama seperti 1.000 orang ini. Nah, dapatlah contoh 1 juta orang. Nah, ini kita juga bisa bikin di sini nih. 1 juta orang yang kebiasaannya hampir sama. Yang biasa dia habis klik website itu, dia klik ke kontak terus dia beli gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini hasilnya bakal lebih bagus. Nah, inilah tahap awal kita beriklan. Sebelum kita lanjut ke praktek, coba teman-teman boleh komen nggak? Nangkep nggak materinya? Karena kalau praktek nanti lebih rumit ya. Udah ngerti belum konsep iklannya itu? Sebelum kita lanjut ke praktek ya. Dari konsepnya dulu teman-teman, jangan mikir terlalu jauh gimana cara bikin akun, itu singkirin dulu. Yang penting ngerti dulu konsepnya. Oke, rata-rata udah pada paham ya. Jadi gini cara konsep awalnya ya. Kita lanjut ke praktek ya. Nah, inilah dashboard kita saat beriklan. Jadi ingat tadi itu konsep awalnya. Ini saya bakal tunjukin kalau kita prakteknya itu kira-kira seperti apa. Nah, ini namanya, jadi iklan itu ada 3 ya. Satu campaign, ad set, dan ads. Di campaign ini, kita menentukan target iklan kita itu apa, tujuan iklan. Kita mulai dari bikin baru ya. Jadi bikin baru itu tinggal pencet ini nih, create. Nah, inilah di tahap kita bikin campaign ini, kita tentuin nih, apa tujuan iklan kita. Nah, kalau seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya coret-coret, buat awal itu kita cari traffic. Siapa sih orang yang suka sama produk kita? Nah, setelah kita punya datanya, baru kita pakai conversion atau penjualan. Nah, mungkin kesalahan teman-teman dalam beriklan itu seperti itu. Teman-teman iklan ke, misalnya kalau teman-teman jual sepatu cowok, ya iklannya ke cowok gitu. Ya benar, mereka trafficnya. Tapi kan nggak semua suka. Nah, gimana cara memisahkan antara yang suka sama yang enggak? Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ke conversion, cari penjualan, terus langsung continue. Nah, ini kita campaign name-nya kita namain testing ya. Nah, di sini kita tentuin budget nih.
campaign budget optimization. Kita contoh teman-teman mulai beriklan dari 50.000. Langsung next. Nah, di level ad set ini, disinilah kita menentukan target kita itu siapa. Jadi ingat teman-teman ya, di campaign itu kita tentuin tujuan iklan, di ad set ini kita tentuin siapa target kita. Tes. Target 1. Nah, ini tadi pixel yang saya maksud. Ini yang dia bakal ngerekam aktivitasnya. Jadi siapa yang ngeklik ke website kita. Nah, karena kita cari penjualan, maka kita pakai purchase. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu purchase ini ya bahasa Inggris dari penjualan ya. Transaksi ya. Nah, ini skip aja, langsung kita ke bagian audience. Nah, disinilah kita setting, teman-teman. Jadi berapa target usianya? Ini mesti di-research, teman-teman ya. Kalau di Facebook kita udah tahu, market potensial kita umur 21 sampai 40 atau 45 tahun. Nah, kita contohnya ambil 40. Nah, jenis kelaminnya apa? Pria. Nah, ini kita bisa bikin audience nanti ya. Nah, page view 90 days. Ini artinya apa? Orang yang sudah mengunjungi website kita, dia udah lihat halaman kita selama 90 hari ke belakang. Jadi dia udah lihat-lihat nih. Kalau dari Facebook, oh kita asumsi dia suka sama produk kita, karena dia lihat-lihat website kita. Nah, kita iklanin ulang ke mereka. Jadi nggak ke semua orang lagi. Khusus ini ke orang yang sudah berkunjung ke website kita. Nah, ini ada video view visible ya, teman-teman bisa lihat. Ada 600.000 orang sampai 638.000 orang targetnya. Video view visible 50. Jadi ini orang yang udah nonton video yang kita iklanin minimal 50%. Jadi misalnya video kita ada 30 detik. Orang nonton itu minimal 30 detik. Minimal 15 detik, sorry. Jadi kita asumsiin kalau dia nonton video kita minimal setengah, paling nggak dia ada ketertarikan sama produk kita. Nah, kenapa dia nggak beli? Itulah yang kita cari tahu. Nah, jadi rata-rata orang beli itu dia nggak cuma lihat iklan sekali. Ada yang dia lihat 3 kali sampai 7 kali dia baru beli. Mungkin teman-teman pernah nih pengen beli lihat sesuatu nih nggak tertarik. Tapi karena lihat lagi, akhirnya jadi tertarik. Nah, di sini kita bermain seperti itu kira-kira teman-teman. Ya, jadi kita bisa targetin banyak banget orang yang nonton video kita atau orang yang berkunjung ke Instagram kita juga bisa. Nah, ini video view Instagram. Visit Instagram 14 days. Jadi orang yang berkunjung ke Instagram kita 14 hari ke belakang. Nah, kita targetin lagi ke mereka. Jadi ini banyak banget teman-teman ya. Kalau yang look like yang saya bilang tadi itu seperti ini nih. Nah, bisa bikinnya 1% orang yang dengan jumlah yang lebih besar, yang kira-kira perilakunya seperti data yang kita punya tadi ya teman-teman. Jadi itu kira-kira seperti ini settingnya di sini. Dan menarik lagi kita bisa setting ini nih, targeting by interest atau demografi. Saya kasih lihat contohnya ya. Jadi misalnya gini, produk teman-teman itu khusus untuk peralatan bayi lah gitu. Berarti kita kan targetinnya ke orang tua. Nah, kita bisa targetin nih orang tua yang punya anak berapa tahun. Nah, contohnya misalnya 0 sampai 12 tahun. Teman-teman produknya itu jualannya buat perlengkapan bayi yang baru lahir gitu. Nah, tinggal pilih targeting ini doang. Jadi benar-benar spesifik gitu. Kita bisa targetin benar-benar market kita yang spesifik. Nah, makanya kita harus yang tadi saya bilang nyusun niche marketnya dulu. Target spesifik kita siapa? Kalau kita nggak tahu itu bakal susah. Terus produk kita diinginin pasar nggak? Nah, setelah itu baru gimana cara mencari calon pembeli. Jadi gini nih, kalau kita di iklan itu bagus, tapi produk kita jelek, itu bakal percuma juga teman-teman. Karena begitu di iklan orang nggak suka.
Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya di sepatu ya, kita mau pakai interest, contohnya apa? Fashion and shopping. Nah, kita masukin nih interest, fashion and shopping. Berapa target potensi kita tuh? Ada 1 miliar orang, 1.800.000.000 orang ya. 1.800.000.000 orang. Kita klik. Nah, dan bisa juga kita pakai Nero. Jadi Nero itu maksudnya gini teman-teman. Orang yang suka shopping dan fashion, dan dia juga harus suka sama jam. Nah, itu kan spesifik banget teman-teman ya. Jadi di sini kita itu bisa pakai yang namanya engage shopper. Nah, engage shopper ini apa maksudnya teman-teman? Engage shopper ini, jadi gini, kita bisa targetin misal teman-teman nih, klik ke toko, ke website sepatu lain gitu ya. Nah, engage shopper ini tujuannya itu targetin orang yang pernah klik ke website yang serupa dengan saya gitu. Jadi kalau ngomong kasarnya itu kita bisa tarik customer pelanggan lah gitu, yang dia lihat sepatu gitu kan udah otomatis dia udah pasti suka. Nah, itu fungsi engage shopper ya. Jadi kita bisa targeting sampai segitu detailnya. Nah, untuk placement-nya sendiri kita juga bisa pilih. Ini kan otomatis kalau kita pilih manual. Nah, kita mau iklan di mana? Di feed Facebook, di story, atau ini kita nggak mau di Instagram, mau di Facebook aja, atau mau di Facebook aja nggak mau di Instagram. Tapi saya sarankan ini kita iklan di Facebook dan Instagram. Kenapa? Karena mungkin teman-teman juga pakai Instagram, juga pakai Facebook. Jadi begitu, contoh ya, teman-teman klik produk saya di Instagram, contoh ya, klik produk sepatu saya di Instagram. Nah, begitu teman-teman buka Facebook, iklan saya juga bakal nyambung ke Facebook. Dan audience network ini apa? Website-website yang bekerja sama dengan Facebook. Jadi teman-teman pun klik produk saya di Instagram, mungkin teman-teman lagi buka browser lain gitu atau halaman lain bisa tiba-tiba ada keluar iklan. Nah, itu yang bekerja sama dengan Facebook. Itu yang dinamakan audience network. Nah, kira-kira di level adset itu settingnya hanya seperti ini, dan ini cukup penting ya teman-teman. Karena targeting kita harus benar-benar pas. Selanjutnya kita pencet next. Nah, kita sampai di level ads. Jadi ad inilah kita namanya itu kreatif ya. Biasa orang sebutnya kreatif. Jadi di sini ini adalah angle promosi kita. Bentuknya video, foto, dan kata-kata atau copywriting yang kita sajikan buat calon pelanggan kita. Jadi ini kita tinggal pilih nih Facebook kita, Instagramnya mau pakai apa, dan kita langsung bikin iklan. Ini tinggal masukin nih foto nih. Nah, di sini copywriting kata-katanya, habis itu kita post. Jadi di ads ini, gimana cara bikin banyak juga nih yang miss nih. Jadi gara-gara konten, akhirnya produk mereka nggak laku. Padahal salahnya di konten. Kenapa? Gimana cara bikin konten yang berkualitas? Balik ke produk market fit tadi. Jadi kita harus tahu apa yang orang inginkan, orang butuhkan, dan apa yang orang takutkan ketika ingin membeli sesuatu. Nah, itu yang kita jadiin angle promosi. Contoh, yang orang inginin itu ketika mau membeli sepatu apa sih yang dibutuhkan lah ya. Jadi orang butuh itu sepatu yang awet dan kuat. Nah, di angle promosi ini kita harus jelaskan. Jadi sepatu kalau di fashionable sepatu kita terjamin awet. Kenapa? Karena sudah dijahit luar dan dalam. Jadi udah pasti awet dan solnya terbuat dari karet. Kayak gitu teman-teman ya. Dan orang pengen nyaman. Nah, sepatu kita juga elastis. Di video itu kita putar-putar. Kita tunjukin kalau sepatu kita tuh elastis. Nah, yang orang takutin apa? Misalnya takut ditipu. Kita jelasin juga langsung di copywriting-nya. Aman berbelanja, bisa COD. Jadi bayar di rumah, begitu barang sampai baru bayar. Nah, jadi copywriting yang bagus itu gimana? Kita harus tahu dulu apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan, dan apa yang mereka takutkan. Nah, itu semuanya kita tuang dalam konten. Nah, ini setelah bikin langsung publish di sini, teman-teman ya. Cuman ini kita nggak publish karena kita cuma bikin contoh. Ini kita ambil contoh campaign-nya, teman-teman ya. Nah, kita ambil budget yang nggak terlalu besar aja biar teman-teman juga bisa menghitung ya.
Jadi nanti di sini ini kita setelah bikin campaign, apalagi tugas selanjutnya, kita harus tentuin iklan mana yang menghasilkan dan iklan mana yang enggak. Jadi kalau iklan yang menghasilkan itu kita sebut winning campaign. Dan itu ada tekniknya biar kita cari tahu campaign mana sih yang winning. Nah, kira-kira itu perhitungannya seperti ini. Jadi kalau kita iklan, saya sebut itu KPI ya, atau patokan ya. Patokan saya cuma satu. Per saya iklan, per saya jualan satu barang, berapa biaya yang harus saya keluarkan. Nah, kalau kita lihat dari sini, per jualan satu barang, saya menghabiskan biaya iklan 500.000. Cara hitungnya gimana teman-teman? Jadi saya iklan 76.000, jualan 5 produk. Nah, kalau di Facebook, paling dikit margin 50.000. Jadi kalau 5 produk ini kita kalikan 50.000, itu 250.000. Kita iklan habis 76.000. Gitu teman-teman ya. Jadi 250.000 kita kurangi 76. Kita bilanglah 100.000. 250 kita kurangi 100.000 masih ada untung 150.000. Nah, itu ada tekniknya. Gimana cara kita nentuin, kita menemukan winning campaign. Yang pasti itu sebelum kita beriklan, kita harus pastiin dulu produk kita itu laku di pasaran. Karena kalau cara beriklan kita bagus, produk yang nggak bagus itu benar-benar percuma. Nah, saya bakal jelasin apa sih kelebihannya beriklan menggunakan Facebook. Kenapa sih orang jualan di Facebook bisa kenceng banget? Jadi kira-kira seperti ini teman-teman ya. Tadi kita jualan 5 produk, menghabiskan budget 100.000 lah kita bilang tadi ya. Sebenarnya cuma 70.000-an, cuman biar gampang aja ngitungnya, biar genap gitu. Jadi 5 produk, kalau di Facebook, margin paling rendahnya itu 50.000. Nah, kalau kita kalikan, ini 250.000. Kurangi biaya iklan 100.000, kita masih untung 150.000. Nah, keunggulannya beriklan di Facebook, Facebook ini dia scalability-nya tinggi ya. Jadi semakin kita naikin budget iklan, maka jualan kita semakin banyak untuk menjangkau banyak orang. Jadi kita iklan 100.000 jual 5 produk nih. Nah, kalau kita iklan 200.000, berapa jualannya? Contoh 10. Nah, kalau kita iklan 1 juta per hari, berapa jualannya kira-kira? Nah, bisa jadi 100 atau malah turun 80 gitu. Nah, ini yang kita naikin terus gitu sampai orderan kita contoh sehari, contoh lah teman-teman udah iklan 1 juta sehari, orderan 80. Kalau kita kali 30 hari, ini orderan teman-teman udah 2.400. Nah, dan tentunya kita harus tahu dulu gimana cara menentukan winning campaign. Jadi itu kita ada tahap di mana namanya testing. Jadi saya kasih contoh teman-teman ya, gimana kita tahu ini produk laku apa enggak. Jadi kita testing nih, gambaran kasar kayak gini teman-teman. Kita iklan ke 10 orang. Kita iklan ke 10 orang, ada 2 orang yang beli. Dan ini kita untung 100.000. Contoh. Nah, kalau misalnya rugi, ganti. Ini kan 10 orang ini, ya udah jangan 10 orang ini, kita ganti lagi 10 orang yang lain, laku nggak? Kalau laku di 10 orang ini 2, coba gimana kalau kita iklan ke 100 orang? Laku 20 nggak? Kalau kita iklan ke 100 orang, laku 20 atau mendekati 20, maka bisa dibilang itu kita udah ketemu winningnya. Jadi di tahap testing ini kita udah ketemu winningnya ini, formula winningnya, ini produk laku nih, bisa kita scale up gitu. Nah, gimana kalau kita iklan ke 10.000 orang, jangan ke 100 orang. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang bilang, Kak, iklan di Facebook itu mahal. Nah, kita contoh aja, kalau kita iklan 1 juta dan kita dapat 2 juta, apakah iklan itu bisa disebut mahal? Dan tentunya kita nggak langsung iklan 1 juta kan, bisa dari 50.000 dulu yang saya bilang, testing dulu. Kalau emang dia menghasilkan, dinaikin dikit-dikit, biar orderannya juga naik. Nah, bisa teman-teman bayangin kalau iklan teman-teman 1 juta nih, dapat orderan 80 aja, kalau 80 kita kali sama 50.000-nya margin visible, teman-teman udah dapat 4 juta.
potong biaya iklan 1 juta. Profit teman-teman itu masih 3 juta. Nah, jadi kita iklan budget gede itu, kalau kita punya metode ya kita nggak bakal rugi gitu. Nggak mungkin contoh kayak Facebook tadi ya, kita iklan per hari itu misal bisa 5 sampai 10 juta contoh. Nggak mungkin kita iklan 5 juta itu rugi gitu, nggak mungkin. Karena bisa kayak gini, contoh kita testing nih, iklan 1 juta ya, begitu dia ngabisin budget 200.000 belum jualan, sebenarnya ini bisa kita matiin. Cuman kita nggak ngelakuin itu ya, karena kita punya metode testing. Nah, makanya untuk beriklan ini kita butuh metode iklan yang tepat. Jadi nggak asal-asalan iklan. Nah, kira-kira seperti itu gambaran beriklan di Facebook, teman-teman. Jadi produk kita kalau bagus pun, kalau nggak tahu cara cari calon pembeli, itu bakal percuma. Mungkin teman-teman pernah ketemu nih, orang yang produknya contoh makanan gitu, nggak gitu enak, tapi kok bisa laku banget. Nah, mungkin karena marketingnya itu bagus. Kira-kira seperti itu, teman-teman.